Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL akan memaparkan hasil tugas kami dengan judul Perancangan Model UML untuk Sistem Reservasi Tiket Bioskop Berbasis Web. Namun sebelum saya mulai, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Hifdi Elhaq dengan NIM 230511132. Dan ada saya, Syahrini Satya Pertama, dengan NIM 2305 11099. Lalu saya Lutfi Atorik Sunandar dengan NIM 230511104. Dan ada satu lagi anggota kami bernama Bondan Dwi Prasetya dengan NIM 230511079 yang sekarang lagi berhalangan hadir. Lalu selanjutnya dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin penting, yaitu latar belakang permasalahan, lalu ada konsep dasar sistem pemesanan tiket, lalu ada pengenalan UML, analisis kebutuhan, dan yang terakhir desain model sistem secara visual. Untuk yang pertama ada latar belakang. Jadi, dalam era digital yang berkembang pesat, sistem berbasis web telah menjadi solusi utama dalam berbagai bidang, termasuk industri hiburan. Salah satu implementasi teknologi yang semakin populer adalah sistem pemesanan tiket bioskop secara daring. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat dengan mudah memilih film, jadwal tayang, serta kursi yang diinginkan tanpa perlu mengantre di loket. Lalu yang pertama ada konsep dasar sistem pemesanan tiket. Konsep dasar sistem pemesanan tiket. Jadi, sistem pemesanan tiket adalah sebuah sistem yang memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi atau pembelian tiket secara digital. Sistem ini umumnya diterapkan pada berbagai sektor seperti transportasi, seperti pesawat, kereta, atau bis, dan hiburan seperti bioskop, konser, atau taman bermain, serta acara-acara lain tertentu. Dalam konteks pemesanan tiket bioskop, sistem ini dirancang untuk mempermudah pelanggan dalam memilih film, jadwal tayang, serta kursi yang diinginkan tanpa harus datang langsung ke lokasi. Jadi dengan sistem ini, pelanggan dapat melakukan pemesanan secara online, melalui website atau aplikasi, melakukan pembayaran secara digital, dan menerima tiket dalam bentuk elektronik. Lalu selanjutnya ada pengenalan UML yang akan dibacakan oleh Reza. Oke, ini adalah pengenalan UML. Di apa sih UML itu? UML itu Unified Modeling Language. Itu standar visualisasi yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak buat merancang, dokumentasi, sama memahami sistem perangkat lunak yang kompleks. UML menyediakan serangkaian diagram yang dapat menggambarkan struktur dan perilaku sistem secara jelas, sehingga memudahkan komunikasi antar pengembang, analis, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang ketiga ada analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama ada registrasi dan login. Pengguna dapat mendaftarkan akun baru. Pengguna dapat masuk ke dalam sistem dengan akun yang telah terdaftar, dan admin dapat mengelola akun pengguna. Yang kedua, pemesanan tiket. Pengguna dapat memilih film tersedia. Pengguna dapat memilih jadwal tayang dan kursi. Sistem menampilkan harga tiket sesuai dengan pilihan pengguna. Pengguna dapat melakukan pembayaran tiket. Sistem memberikan konfirmasi tiket yang berhasil dipesan. Yang ketiga ada manajemen film dan jadwal. Admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data film. Admin juga dapat mengatur jadwal tayang film. Yang keempat ada pengelolaan transaksi. Sistem mencatat semua transaksi pemesanan tiket. Pengguna dapat melihat riwayat transaksi. Admin dapat mengelola data transaksi pemesanan. Yang kelima ada notifikasi dan informasi. Sistem mengirimkan notifikasi pemesanan tiket melalui email atau dalam aplikasi. Sistem juga menampilkan informasi, promosi, atau event khusus di halaman utama. Lalu yang B, kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada keamanan. Sistem harus menerapkan autentikasi pengguna untuk melindungi data akun. Data transaksi pengguna juga harus terenkripsi untuk menghindari kebocoran informasi. Yang kedua ada kinerja atau performance. Waktu respon sistem tidak boleh lebih dari 3 detik untuk pemrosesan data utama. Sistem juga harus mampu menangani minimal 1000 pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa signifikan. Yang ketiga, ketersediaan.
atau availability. Sistem harus memiliki uptime minimal 99% dalam 1 tahun. Harus ada mekanisme backup data secara otomatis untuk menghindari kehilangan data. Yang keempat, ada kemudahan penggunaan atau usability. Antarmuka sistem harus user-friendly dan mudah dipahami oleh pengguna awam. Sistem juga harus dapat diakses melalui berbagai perangkat, termasuk desktop dan mobile. Yang kelima, scalabilitas. Sistem harus dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung fitur tambahan seperti pemesanan makanan dan minuman dalam bioskop. Oke, berikutnya ada desain sistem. Jadi desain sistem itu langkah yang dilakukan setelah melakukan analisis kebutuhan. Tahap selanjutnya dalam pengembangan sistem tiket bioskop berbasis website adalah merancang desainnya menggunakan UML tadi. Digunakan untuk memvisualisasi, merancang, dan komunikasi sistem perancangan lunak secara terstruktur. Desain sistem terdapat beberapa diagram yang akan digunakan untuk menggambarkan desain sistemnya itu, yaitu use case diagram menggambarkan interaksi yang pengguna softwarenya atau perangkatnya dengan sistem. Terus ada class diagram yang mewakili struktur data dan hubungan antar entitas. Jadi datanya kemana aja sama digunakan oleh siapa aja. Dan ada sequence diagram yang memvisualisasikan alur proses dalam sistem. Jadi sistemnya tuh kayak mulai dari mana dulu, akhirnya di mana, itu di sini. Terus desain arsitektur sistem menjelaskan bagaimana sistem diterapkan. Contohnya mau pakai berbasis client server gitu misalnya. Jadi demikianlah presentasi dari kami mengenai perancangan model UML untuk sistem reservasi tiket bioskop berbasis web. Semoga penjelasan kami dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.